Ingat, di sekolah kita dididik untuk nggak pakai jaket. Jadi, buka jaket. Enobening mempersembahkan Hai Singham, gue Eno Bening dan gue sudah bersama Pak Berkuda. Dan selamat datang di Bukan Sekolah, di mana kita akan mengkritisi, membedah bersama, mendiskusikan apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Jaket. Gue gak tahu kenapa jaket itu jadi musuh besar banyak sekolah di Indonesia. Kenapa? Banyak sekolah ngelarang kita pakai jaket. Emang gak semua sekolah ngelarang. Sekolah gue dulu ada yang ngelarang, ada yang gak larang. Dan ya memang gak tahu kenapa pas gue bikin pertanyaan di Instagram, banyak dari kalian memberikan jawaban-jawaban yang cukup aneh akan pertanyaan kenapa sekolah kalian melarang pakai jaket dan apa hukumannya. Lu waktu di sekolah pernah dilarang pakai jaket nggak? Pernah dong. Gimana? Biasanya kan kalau sekolah gue ada guru di depan gerbang tuh. Ah, Kebiasaan sekolah gue tuh kayak guru di depan harus kudu salim no. ah, 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 ah. Salim. Kenapa pakai jaket? Kan masih pagi, dingin. Gue gituin aja. Ya udah, nanti dilepas ya. Iya. Oh ya, berarti masih slow ya. Masih slow. Dan berikut adalah jawaban-jawaban dari para peserta didik di Indonesia, para murid-murid atau mantan murid di Indonesia tentang pengalamannya menggunakan jaket di sekolah mereka dan hukuman serta aturannya. Kalau pakai jaket harus ada surat dokter. Gimana ya? Ini, aduh, apa hubungannya surat dokter sama jaket gitu? Besok-besok kalau sampai ada surat dokter, berarti harus ada sesuatu yang menegaskan kalau dia itu sakit. Padahal pakai jaket itu nggak perlu sakit gitu. Bisa juga cuman untuk menjaga diri biar nggak sakit, ya? Betul. Oke lah, mesti pakai surat dokter. Tapi bayangin men, kalau apa-apa mesti pakai surat dokter. Jaket doang mesti pakai surat dokter. Suatu hari, amit-amit, ada anak yang kena penyakit yang cukup dalam sehingga masuk ke sekolah mesti bawa-bawa infus ya. Bawa-bawa infus dan dia tetap ingin sekolah karena ingin mengejar ilmu demi pendidikan yang lebih baik ya. Demi mengikuti wajib belajar 9 tahun gitu. Apakah nanti pada satu anak bawa infus, tuh guru nanyain surat dokter. Nih kamu bawa infus, surat dokternya mana? Ya, masa sampai selebay itu sih sekolah terhadap jaket? Apa sih? Mesti pakai surat dokter besok pakai surat keterangan baik polisi gitu ya, baru boleh pakai jaket gitu. Pas upacara ada temen cewek baru berhijab tapi seragamnya masih lengan pendek, otomatis pakai jaket dong. Malah diomelin, katanya kenapa nggak jahit dulu seragamnya. Dan si cewek ngotot bilang persediaan kain batik di koperasi udah habis. Emang habis sih, malah gurunya tetap ngeyel harus lepas jaket padahal masih dengan lengan pendek seragamnya. Lucu sih ngeliat cewek kerudungan tapi lengan pendek tuh lucu loh. Ya kesian gitu, dia sedang mempraktekkan kepercayaannya tanpa mengganggu siapapun di sekitar dia ya. Cuman pakai jaket ya biar lengannya tidak terlihat. Dan gurunya ngotot gitu, mesti pakai lengan panjang yang sekolahan, seragam sekolah. Seragam batiknya yang mau dijahit habis bahannya. Solusinya apa? Kerudungannya besok. Gue nggak habis pikir ya, misalkan dia jaket ini batiknya dijahit sendiri, itu batik apa posisi tidur? Belang gue. Beda motif. Iya, beda motif. Kayak tato. Iya, tato. Ini batik sekolah, ini batik cari sendiri, bahannya nggak ada daripada Tahu marahin lagi. gitu. Kalau udah pun dilakuin itu masih disuruh lepas nggak tuh sama gurunya tuh? Kenapa sih guru kalau salah ya minta maaf aja gitu, nggak perlu ngotot sampai kayak gini? Tolonglah. Lagi-lagi ini cuman masalah jaket, ya ampun kenapa sekolah sampai segininya sih sama jaket? Next, kalau pakai jaket di lingkungan sekolah, jaket akan jadi milik sekolah. Lah, Bang, jaket disegel aja. Perumahan aja boleh disegel. Jaket jangan. gak ini. Setahu gue guru-guru di sekolah itu paling anti sama paham-paham kiri ya, paham-paham yang ada simbol perkakas tukang kebun itu ya. Tapi kenapa sikapnya kayak paham tersebut gitu? Dulu Mas Eno, gue pas sekolah nggak boleh banget pakai jaket. Pokoknya pas masuk ke lingkungan sekolah nggak boleh ada yang pakai jaket. Nah kan waktu itu gue lagi sakit nih. Terus guru yang di sekolah bilang lepasin jaket. Otomatis lah gue bilang, Pak, gue lagi masuk angin. Terus si guru tetap maksa. Dan sampai sekarang nggak dibalikin. Bukan masalah jaket gue nggak dibalikin, tapi besoknya gue masuk rumah sakit terkena demam berdarah. Ya. Anda kan tidak ada BPJS versi sekolah. Gimana ya? Maksudnya bener tadi yang gue bilang awal-awal kan, jaket juga kadang-kadang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan gitu. Yang dimana jam masuk sekolah itu tiba-tiba jadi jam 6 dan sekitarnya. Itu kira-kira siapa yang buat? Itu Jakarta masih dingin-dinginnya ya. Orang sholat subuh aja kalau ambil wudhu tuh ya brrr gitu loh. Ya pakai jaket wajar dong. Terus apalagi emang keadaannya lagi mau sakit, terus dia menjaga dirinya biar tidak jatuh sakit. Dan Anda malah membuatnya jadi jatuh sakit. Ini pertanggungjawabannya mana nih? Lagi-lagi ini cuman masalah jaket. Nih guru ada sensitif
apa sih sama jaket? Ada masalah apa sih kira-kira guru-guru sama jaket nih? Masa lalunya apa sih yang terjadi lu sama jaket guru-guru? Hah? Gua waktu itu pernah pakai jaket ke sekolah. Dari depan gerbang pas masuk sekolah ada guru bilang buka jaketnya. Gue buka terus gue tanya, kok jaket disuruh buka bu untuk siswa, sedangkan guru kenapa kagak? Guru? Ya karena biar kita tahu kalau itu anak sekolah sini. Sedangkan kalau guru itu kan kita udah tahu, oh ini guru sekolah sini. Jadi siswa yang nggak boleh pakai jaket pas masuk sekolah, takutnya kamu bukan siswa sini. Lah kalau gue bukan siswa sini ngapain juga gue kesini? Mau ngeprank? Betul. Nggak se-effort apa lu datang ke sekolah yang bukan sekolah lu gitu. Hari ini saya tidak berbakat di SMA 122 ke SMA 63. Bosan ya di SMP ini, SMP swasta gitu kan. SMP kan putih biru ya. Iya. Swasta kan beda sendiri. Dateng gitu out of nowhere pakai putih biru, pakai jaket gitu. Apa kagak dikeplak sama satpam? Belum nyampe salim sama guru udah dikeplak duluan sama satpam. Lu anak mana? Alasannya lagi-lagi alasan yang membuat otak siswa itu makin apa ya, terlatih untuk ngeles kayak guru yang kayak gini nih. Apa faedahnya gua berangkat sekolah pakai jaket untuk mengelabui penjaga dan guru-guru di sekitar sekolah bahwa gua bukan murid sana. Dan gue nggak tahu ya apakah emang pernah kejadian ya di sebuah sekolah di Indonesia, berapa persen kejadiannya terjadi setiap tahun ajaran salah satu anak yang bukan siswa sono menyusup. Tujuannya apa? Biar dikira anak sekolah sono. Oke, buat gengsi ya. Tapi endingnya pas mau ngeluarin ijazah kan namanya nggak terdaftar. Gimana tuh anak kira-kira ngakalin ijazahnya gitu ya? Biar masa gue anak sekolah favorit terus gue diem-diem masuk sekolah sono. Oke, dia masuk kelas gitu kan. Di daftar absen nggak ada, ya udah ditulis tangan gitu kan. Terus lama-lama kesiswaan kan ngelihat ini siapa yang nama kagak ada gitu kan. Terus udah kagak bisa lulus, kagak bisa dapat ijazah. Jadi ngapain sampai nyusup tuh apa fungsinya? Gue tanya fungsinya apa? Woi guru yang bikin alasan ini ya. Tapi guru-guru yang lain pasti nggak se-ngeles dia kan kok jadi orang. Gue pernah, dulu gue ke sekolah di tengah jalan kan hujan. Jadi otomatis gue datang dengan keadaan basah. Seragam gue pun juga basah. Jadi gue buka seragam terus pinjam jaket temen gue. Tapi gue dimarahin guru gue dan disuruh pakai seragam yang basah. Besoknya gue demam deh. Ini lagi-lagi deh. Anda guru-guru kenapa sih ngotot sama jaket gitu? Yang apakah dengan satu hari tidak pakai seragam siswa di situ ya, itu sekolah reputasinya langsung anjlok atau gaji kalian dipotong, rank PUBG para guru turun gitu ya kalau ada satu siswa nggak pakai seragam gitu, sehingga dipaksa buka jaket dan pakai baju seragam yang basah. Kenapa sengotot itu? Ada apa sama jaket nih? Punya masalah apa guru sama jaket? Bener dah. Kata guru gue, jaket itu pakaian kriminal. Seingat gue Jokowi pernah pakai jaket ya. Jokowi pernah pakai jaket, tolong guru jelaskan, apakah Jokowi kriminal? Ini bagaimana jaket bisa jadi pakaian kriminal gitu? Apa mungkin nih guru tersesat dalam film-film sinetron zaman dahulu gitu ya, yang penculiknya pakai mobil jeep dan jaket kulit hitam gitu ya, jaket kulit coklat gitu. Nggak, pertanyaan gue, emang masih ada murid yang pakai jaket kulit hitam dan coklat kayak maling-maling waktu zaman Saras 008? Kagak ada kan? Coba Bapak polisi mungkin atau teman-teman yang sudah bekerja di lingkungan kepolisian bisa kasih kami data nggak? Berapa persen kriminal yang melakukan kriminalitas dengan pakai jaket ya? Ini masalahnya guru-guru yang kayak gini nih melatih anak-anak didiknya buat ngeles gitu loh, buat berpikir yang nggak masuk akal, yang nggak sehat buat otaknya, padahal di otaknya lagi disekolahin. Gurunya ngasih ilmu yang kayak gini, ngasih contoh perilaku yang kayak gini. Yuk ya lu wajar lah lihat Indonesia bukannya makin pinter malah makin ngaco. Untung guru-guru kayak gini gua rasa masih dikit di Indonesia. Semoga guru-guru yang baik segera bisa menekan guru-guru yang kayak gini ya. Jangan ragu untuk buka-bukaan masalah gurunya ya, bikin drama ada kayak YouTube gitu ya. Dramanya drama yang baik gitu. Maksudnya ya drama di sekolahnya gitu, bilang nih guru tidak baik mengajar dengan cara seperti ini gitu. Ya masa dipertahanin guru kayak gini ya, sekolahnya sekolah apaan nih? Temen gue pakai jaket pas lagi sekolah dibilang nggak sopan. Ini standar sopan santun guru kok makin gak jelas ya, pakai jaket gak sopan gitu. Ya kasihan aja sih Jokowi keliling kampung pakai jaket waktu naik motor tuh ya, dikatain gak sopan sama guru-guru. Wah gak sopan tuh pakai jaket naik motor. Itu driver ojol ya. Itu kalau ke sekolah nganter data nganter berkas yang atau nganter PR ketinggalan, nganter GoFood gitu atau jemput anak murid, itu sama gurunya dikatain tuh, kamu lihat tuh ya, jangan tiru orang-orang kayak gitu tuh naik motor tuh, pakai jaket nggak sopan. Sopan santun lebih penting daripada masuk angin. Next, kamu sakit ya? Iya, kalau sudah sembuh lepas jaketnya supaya tidak mengganggu belajar mengajar. Setelah itu akal sehat saya pun ikut sakit juga. Jadi kalau pakai jaket itu guru tuh pikirannya yang aneh-aneh gitu. Jadi tidak fokus mengajar, lalu bisa pingsan guru-guru kalau ngeliat jaket. Jadi kita akan bikin petisi untuk menutup berbagai macam pabrik jaket di Indonesia agar guru-guru seperti ini tidak lagi tersiksa gitu ya, palanya pusing liat jaket itu. Di sekolah gue kalau udah di gerbang sekolah, di lingkungan sekolah nggak boleh pakai jaket, soalnya ada peraturan alasannya sama kayak
kayak seragam, yaitu kesetaraan. Biar nggak tahu siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Dan kalau mau pakai jaket harus pakai surat izin dan hanya diizinkan kalau lu lagi sakit. Gimana ya? Kesetaraan adalah alasan yang paling aneh gitu untuk hal-hal kayak gini itu dari sekolah gitu. Lu datang ke sekolah, sepatu udah beda, jam tangan beda, HP udah beda ya. Mana yang ratusan ribu, mana yang ratusan juta. Ada nggak sih HP ratusan juta? Ada. Ya pokoknya kelihatan lah beda harga HP gitu. Kaos kaki beda ya. Oke lah, misalnya disamaratain gitu ya, sampai handphonenya di sekolah itu dikasih sekolah gitu ya, biar sama semua gitu ya. Tapi kan baju seragam beda. Ada yang dicuciin pembantunya jadi kinclong pakai pemutih mulu. Ada yang tiap malam mesti nyuci sendiri jadi masih agak lecek. Ada yang bahkan ukurannya udah nggak pas karena dia mesti pakai punya kakaknya karena nggak mampu beli seragam lagi. Kesetaraan sebelah mananya yang kamu coba terapkan, wahai sekolah-sekolah dan pembuat peraturan ini? Nggak boleh pakai jaket karena kesetaraan. Atau dia malah orang kaya gitu, tapi nggak pakai jaket karena nggak suka jaket. Teman gue baru masuk gerbang pakai jaket, dimarahin guru, terus tiba-tiba dipanggil guru dan mau diskors tanpa alasan yang jelas. Hah? Dia ada masalah apa sih sekolah jaket? Tau-tau diskors pakai jaket. Kalau jaketnya ada gambar cewek bugil kan ada juga yang kayak gitu-gitu Iya, jaket. betul. Ya gue bisa terima, sangat wajar. Kalau jaket yang kayak gini nih emang sepaket sama topeng-topeng kudanya gitu ya, dan jaketnya RGB gitu ya, ada klip-klipnya kayak Moss Razer gitu. Terus ada speakernya di belakang, kalau misalnya ada yang mukul, ada suaranya ayah nari kita ayah nari kita. Itu gak apa-apa, gua wajar diskors mengganggu kegiatan belajar mengajar, tepat sekali, itu boleh diambil kalau perlu jaketnya, suruh orang tuanya ngambil. Aneh sih sekolah ini, aneh banget, aneh. Next, gue dulu yang notabene tiap sekolah selalu pakai jaket, pernah diberhentiin sama guru, terus badan gue diraba-raba gitu. Terus gurunya ngomong, kamu bawa barang-barang aneh gak kesini? Dan gue lihat setelah itu temen gue yang cewek ada yang pakai jaket terus tiba-tiba diraba-raba tanpa permisi. What the is wrong with you, sir? Ya parah sih kalau cewek diraba-raba sama guru yang tidak sama jenis. Bahkan sama guru yang sama jenis pun mesti pakai konsen gitu. Apa urusannya? Dan kalau jaket dijadikan tempat buat nyembunyiin barang ya, agak useless gak sih? Iya, Kan ada tas. betul. Dia mau niat buat bawa narkoba nih ya, niat buat mau bawa narkoba ya, disembunyiin di jaket buat apa gitu? Biar nggak ditemukan sama guru. Kalau gurunya niat nyari ya, jaket tuh digeledah juga ketemu-temu juga. Malah paling bisa disembunyiin di tas gitu. Mungkin ada ruang-ruang khusus diselipin dalam buku gitu kan, atau disembunyiin dalam kotak pensil. Masih lebih banyak tempat untuk menyembunyikan barang-barang terlarang yang dibawa ke sekolah gitu. Jaket. Ya lah no, nasi uduk aja nggak muat. Nasi uduk taruh jaket. Iya nggak muat asli. Makanya alasan jaket buat nyimpen barang gak bener ya. Apa sih? Makin ngeles aja jawabannya lu. Gua khawatir generasi bawah gue itu terdidik buat ngeles semua gara-gara guru-guru yang mencoreng nama baik guru kayak gini, men. Generasi ngeles bawah gua semuanya. Karena diajarin ngeles sama gurunya. Kamu gak boleh pakai jaket karena bisa menyembunyikan barang-barang terlarang. Nyembunyiin sotomi dalam jaket. Mau nyembunyiin apa ya? Kesel banget gue. Gue dulu pernah ada teman yang lagi sakit pakai hoodie, disuruh lepas, kata si guru, emang kamu nggak gerah apa pakai hoodie di kelas? Ibu ngelihat kamu gerah tahu ya. Jangan dilihat, Bu. Kan yang pakai hoodie dia. Ya, yang kegerahan guru, yang suruh lepas jaket yang pakai hoodie. Ya mungkin bu gurunya bisa rambutnya digerai ke sini biar nggak gerah gitu ya. Karena yang kegerahan kan harusnya yang pakai hoodie bukan ibu. Kalau ibu yang kegerahan ya ibu mungkin bisa tes psikologi gitu. Mungkin ada masalah yang mengganggu kesehatan fisik gitu ya, sampai ngeliat orang pakai hoodie ikutan gerah gitu. We did it, boys. Global warming no more. Efek rumah kaca nggak ada. Kalah efek rumah kaca. Sama hoodie. Iya, kalah. Kalau masuk gerbang lepas jaketnya, walaupun sakit badan kalian itu jangan dimanja. Jangan dimanja. Ya. Ini masalahnya gimana ya, badan orang-orang itu beda-beda, bu guru, bapak guru. Kan kalian yang ngajarin kita biologi gitu. Kalau memang manusia itu ya ada kelemahannya pada badan-badannya. Badan jangan dimanja gitu. Jadi kalau kena bacok, jebret gitu, jangan dimanja, diemin aja lukanya, nggak usah dijahit, nggak usah dikasih antiseptik, diemin aja. Biar antibodinya terlatih gitu kan. Jadi kalau kena bacokan lagi, kebal. Wah, iya. Ini gue pengen nanya nih, ada nggak di sini di Indonesia nih ya, seumur-umur orang yang emang melatih badannya tidak pakai jaket dan tidak pernah kena masuk angin gitu ya? Mungkin kena 1-2 kali habis itu imba gitu. Wah, saya tidak kena masuk angin gitu. Mungkin itu perasaan dia tidak masuk angin gitu kan. Terus tau-tau, wah haha, aku tidak kena masuk angin. Angin duduk. Kelar. Gimana? Aduh. Gue pernah dulu ada temen gue pakai jaket tutup atau hoodie gitu, terus disuruh lepas sama gurunya. Katanya kamu mau jadi psikopat. Soalnya katanya ciri-ciri psikopat itu pakai jaket yang ada tutupnya.
Itu semua Assassin's Creed psikopat, Pak. Guru-guru di Indonesia itu juga telah membuka jalur pengetahuan baru ya, buat kriminologi gitu ya. Jadi para polisi untuk mengurangi angka kejahatan di dunia ini ya, kalau misalnya ada yang pakai hoodie, langsung coba diamankan gitu ya. Karena itu psikopat, itu ciri-ciri psikopat ya. Ini yang bilang seorang guru, jadi tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin ngeles, atau dia tidak mungkin kurang pengetahuan. Ya karena dia guru, jangan dikritik ya Pak, udah terima aja Pak. Dan jawaban yang paling terakhir, kamu punya tato? Oke lah punya tato ya. Cuman kalau dia adalah anak yang tahu sekolah itu melarang tato dan dia cukup cerdas untuk tidak kena masalah, natonya tuh di paha, di dada, ya, di punggung, ya, di kaki nih ya, di bawah sini tutupan kaos kaki gitu ya. Kalau selama pakai jaket gitu ya untuk menutupi tato, gimana gitu? Kayak gak sih muridnya gitu? Wah, ke Bali, nato permanen satu tangan gitu kan. Aku masih SMP tidak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba dia pakai jaket gitu ya, biar ketahuan gitu. Kamu pakai tato, nah berarti itu guru cerdas gitu kan, menemukan tato-tato anak didiknya gitu. Jelaskan ke gua, adakah anak itu yang nato badannya di tangan ketika dia masih sekolah dan gak ketahuan gurunya gitu? Mau bilang apa nih? Ini Bu Panu gitu ya. Panu kok motifnya naga? Panu ini kok gambar Mona Lisa bisa begini? Ya gimana gitu? Kok tatoan sama jaket berhubungan gitu? Gimana ya? Ya itulah pengalaman para murid-murid di Indonesia. Itu yang terjadi ya di dunia kita terhadap jaket. Sekolah sama jaket. Lagi-lagi masalahnya apa sama jaket? Kenapa jaket jadi sesuatu yang selebay ini gitu sekolah mesti handle? Dan ya nggak tahu ya apa jaket pernah merusak bangsa gitu ya. Narkoba merusak bangsa saya setuju gitu. Jaket sejak kapan gitu sebuah negara di dunia ini terlalu banyak pakai jaket gitu, penghasilan per kapitanya turun drastis gitu. Penyebabnya apa? Jaket gitu kan. Terjadi pemberontakan di sebuah negara gara-garanya apa? Jaket gitu kan. Demo besar-besaran karena apa? Jaket kan tidak ada ya, tidak ada gitu. Belum ada nih, belum ada. Jangan sampai ada. Jadi kita ayo tutup pabrik jaket di Indonesia ya. Ya terima kasih para murid-murid yang telah menonton Singham dan para guru-guru ya, dan para Facebooker yang mungkin mampir ke sini karena suka konten saya tapi nggak suka meme saya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya kalau mau konten yang kayak gini lagi. Jangan lupa share ke berbagai macam grup sekolahan kalian ya, grup SD, grup SMP, grup SMA, grup alumni gitu ya. Dan ya follow gue di sosial media karena biasanya gue nanya-nanya ginian ke kalian lewat sosial media gue untuk kalian bisa berbagi pengalaman kalian mengenai hal-hal aneh di dunia sekolah. Kayaknya panjang kalau gue mau jelasin pendapat gue mengenai jaket dan sekolah. Gue akan bikin satu video khusus lagi mungkin. Tapi untuk saat ini segitu dulu untuk apa ya, melihat fenomena jaket dan sekolah ini gitu. Gimana pendapat kalian? Mana jawaban yang paling gak masuk akal? Kalian punya pengalaman sendiri mengenai jaket dan sekolah kalian? Komen di bawah panjang lebar. Siapa tahu kita masukin ke video berikutnya. Atau kalian punya pendapat sendiri atau kalian tidak setuju sama kami bahwa kalian setuju gitu bahwa jaket harusnya di-ban gitu ya dan gak boleh pakai gitu. Mau lu abis kehujanan, mau lu abis jatuh dari motor gitu ya, mau lu lagi sakit gitu ya, ya komen di bawah bebas. Ya, itu aja dari kami dan sampai ketemu lagi di Bukan Sekolah berikutnya. Kalian juga bisa komen di bawah topik apa yang mesti kita bawakan di Bukan Sekolah berikutnya. Dan yang paling penting demi pendidikan Indonesia yang lebih baik, stay clean and sound.